Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza shi'ta sahla. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, mari kita awali majlis pagi ini dengan sama-sama mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan pemahaman, hati kita dibuka untuk menerima ilmu, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, kekuatan pada kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah di hari yang ketiga, di hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di pagi yang penuh kemuliaan, pagi penuh keberkahan, waktu di mana Rasulullah mendoakan kita semua, Allahumma barik li ummati fi bukhuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi harinya. Maka mudah-mudahan kita yang duduk di sini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang didoakan oleh Rasulullah SAW diberikan keberkahan. Keberkahan itu ziyadatul khair. Keberkahan itu bertambahnya kebaikan. Umur kita berkah ketika bertambahnya umur, bertambah kebaikan. Harta kita berkah ketika bertambahnya harta, bertambah kebaikan. Ilmu kita berkah ketika bertambahnya ilmu, bertambah kebaikan, bertambah kesolehan, bertambah ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang lebih baik dari semua yang kita miliki kecuali keberkahan. Maka kita sering sekali minta kepada Allah supaya diberikan keberkahan. Maka kadang ketika di grup WA misalnya ada yang melakukan kebaikan, maka biasanya didoakan barokah. Ya, semoga Allah memberikan barokah, keberkahan. Maka mudah-mudahan sekali lagi umur kita pagi ini menjadi umur yang berkah. Ya, yang harapannya dengan keberkahan umur kita akan membawa kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, 3 hari ini kalau kemudian kita bertanya perubahan apa yang sudah kita alami selama 2 hari kemarin berpuasa. Ini kan perlu kita tanyakan, perubahan amal apa yang sudah kita lakukan, sudah kita alami selama 2 hari kemarin berpuasa. Bersyukurlah ketika 2 hari kemarin sudah bisa sekian banyak ayat yang dibaca, sudah banyak sholat sunnah yang dilakukan, berarti ada perubahan amal. Ya. Tapi kalau 2 hari kemarin belum ada perubahan amal, masih ada waktu. Ya. Sampai beberapa hari ke depan kita mencoba berubah atau mencoba membuat ritme baru supaya amal-amal kita di bulan Ramadan itu lebih baik daripada bulan-bulan sebelum Ramadan. Dan Allah memberikan banyak waktu untuk kita lebih baik di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu jamaah Allah, sejatinya kita di dunia itu sebagaimana kita perjalanan, hanya 2 yang kita lakukan untuk mencapai tujuan kita dalam
dan mengurangi beban. Sehingga tujuan kita untuk mencapai keinginan yang kita inginkan, yaitu surga, itu bisa kita wujudkan. Memperbanyak bekal untuk menuju kehidupan akhirat, ya. Karena dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan puasa yang kita lakukan adalah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka apa yang kita lakukan hari ini, pagi ini, itu juga bagian dari kita sedang memperbanyak bekal. Karena perjalanan kita besok sangat panjang. Kalau di dunia itu tidak panjang, 63 lah rata-rata. Karena Rasulullah itu 63 tahun, Abu Bakar itu 63, Umar bin Khattab itu juga 63 tahun, Utsman bin Affan yang agak panjang sampai 91 tahun, Ali bin Abi Thalib itu juga 63 tahun. Maka rata-rata Rasulullah menyampaikan umur umatku itu di angka 60 tahun. Maka kalau hari ini kita mendekati 60 tahun, berarti banyak berdoa. Bukan berarti yang jauh juga tidak berdoa gitu ya, karena umur juga tidak tahu. Tapi rata-rata umatnya Rasulullah itu umurnya di angka 60 tahun. Maka tapi perjalanan yang panjang itu setelah itu. Setelah 60 tahun kita meninggal, setelah meninggal itu perjalanan panjangnya bisa karena di Yaumul Barzakh itu sejak kita meninggal sampai datangnya hari kiamat. Sampai kapan? Wallahu a'lam. Kita tidak pernah tahu berapa lama kita di alam barzakh. Hari ini misalnya orang yang pertama kali meninggal dunia sampai hari ini berarti masih di alam barzakh, menunggu kehadiran Allah meniupkan sangkakala di yaumul kiamat nanti. Maka semakin banyak bekal yang kita siapkan, maka ketika perjalanan setelah meninggal kita, insya Allah akan semakin nyaman. Karena barang siapa yang kemudian mendapatkan siksa kubur, ya maka disiksa selama dia dikubur sampai hari kiamat. Tetapi ketika dia mendapatkan nikmat kubur, dia juga mendapatkan nikmat sampai datanya hari kiamat. Bahkan sebagai gambaran besok di yaumul kiamat nanti di akhirat itu ya ketika di alam kuburnya. Maka apa yang kita lakukan pagi ini sekali lagi adalah bagian dari kita memperbanyak bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus apa yang kita lakukan pagi ini sebagai pengurang beban dosa yang kita lakukan. Orang perjalanan jauh itu kan sangat repot ketika bekalnya sedikit, bebannya banyak. Bawa ranselnya besar, naik gunung bawa ranselnya besar, tetapi isinya itu sesuatu yang barangkali tidak dibutuhkan sepanjang perjalanan, karena isinya ceret, kompor gitu ya, yang mungkin secara kebutuhan tidak begitu prioritas. Dibawa, ternyata bekalnya hanya bawa satu mie instan misalnya, bawanya ceret, kompor dan macam-macam, kulkas mau dibawa biar naik gunung. Ternyata bekalnya hanya bawa mie instan satu. Sudah bekalnya banyak, berat, naik. Ternyata bebannya berat, bekalnya hanya sedikit. Sehingga bisa jadi sebelum sampai tujuan itu sudah kelelahan, kecapean, bahkan mungkin tidak sampai tujuan. Maka Ramadan menjadi salah satu penghapus dari beban-beban dosa kita. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan di bulan Ramadan karena iman dan hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu
karena nyaman ya. Walaupun bekalnya cukup banyak ya. Apalagi perjalanan jauh misalnya naik pesawat kan bekalnya harus banyak. Kalau bekalnya pas-pasan itu kan mengkhawatirkan ya. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, itu sebagai pengantar kegiatan kita bahwa mari saya mengajak pada kita sekalian memperbanyak amal-amal kita di bulan Ramadan. Kalau 2 hari ini masih banyak waktu yang barangkali belum kita manfaatkan dengan baik, mari kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya sehingga waktu selama bulan Ramadan semuanya waktu yang penuh manfaat. Tidak ada waktu yang sia-sia, semuanya manfaat dari pagi sampai pagi hari lagi. Ya. Dari pagi dimulai dari bangun di waktu sahur, sholat qiyamul lail, sholat tahajud, ya. Kemudian laksanakan makan di waktu sahur karena di sana ada keberkahan. Ya. Walaupun hanya dengan minum seteguk air itu keberkahan. Jadi disunahkan itu kita tetap sahur walaupun kita tidak pengen makan sahur. Enggak, saya nggak pengen makan sahur enggak. Sunnahnya tetap makan sahur karena di dalam sahur itu ada keberkahannya. Kita cari itu bukan kenyangnya, tapi kita mencari keberkahannya. Kemudian sholat subuh, habis sholat subuh ada taklim, habis taklim mungkin nanti ada yang melanjutkan sholat isra, sholat subuh, kemudian lanjutkan sholat duha, ya beraktivitas kerja, sholat duhur, mungkin istirahat dan seterusnya. Masya Allah, ini waktu-waktu yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan harapannya waktu sore menjelang buka kita gunakan ngabuburit dengan ngabuburit yang bermanfaat. Ya, apakah kemudian dengan mendengar taklim, mendengar pengajian di video atau manapun, ya. Kalau hanya sekedar jalan-jalan nanti khawatirnya banyak waktu yang kemudian tidak bermanfaat. Waktu menjelang berbuka itu adalah waktu yang mustajabah untuk berdoa. Maka sebenarnya rugi ketika waktu menjelang buka sampai adzan itu untuk jalan-jalan, karena waktu itu waktu yang sangat luar biasa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang tidak akan ditolak oleh Allah adalah doa menjelang berbuka puasa. Maka manfaatkan waktu itu, syukur gitu ya. Saya mengajak ya sama-sama, saya juga kadang belum bisa. Mari sama-sama waktu menjelang buka itu mungkin kumpul keluarga, di situ zikir bareng gitu ya, zikir sore. Kemudian sebelum berbuka berdoa bersama, mungkin bapak-bapak memimpin doanya, baru makan bersama dengan keluarga. Ya. Nikmat begitu ya. Jadi mungkin jam 5 seperempat itu sudah duduk bareng di tempat makan begitu ya. Tapi sebelum bapaknya mungkin memimpin zikir dulu bareng-bareng. Ya, atau tilawah bareng-bareng sampai menjelang berbuka. Setelah itu berdoa bareng-bareng. Ya, kan sekali lagi doanya orang berpuasa itu mustajabah. Salah satu kondisi orang yang doanya tidak pernah ditolak oleh Allah adalah doa orang berpuasa sampai buka. Waktu yang mustajabah untuk berdoa adalah waktu sepanjang bulan Ramadan. Ya, berarti luar biasa. Maka mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini memang di bulan Ramadan ini harus banyak mengurangi konsumsi tontonan ya, TV atau apa, sehingga rumah kita menjadi rumah yang penuh dengan kebaikan. Ya. Apakah nggak boleh? Boleh. Ya. Tapi kita kurangi dengan waktu-waktu yang spesial. Prime time-nya kita gunakan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sepertiga malam terakhir, kemudian ba'da subuh, menjelang berbuka, di waktu-waktu yang kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga harapannya betul-betul maksimal. Bapak Ibu jamaah rahmatullah, kita lanjutkan, masih ada 2 lagi adab kita pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini saya selesaikan karena nanti pertemuan yang akan datang kita sudah berbicara tentang adab terhadap Al-Qur'an. Yang pertama atau yang keempat, kelima, jadi saya ulangi, dari adab kita pada Allah itu yang pertama bersyukur, yang kedua takut,
takut kepada Allah dengan mengisi hari-harinya dengan ketaatan, kemudian senantiasa menyandarkan hidupnya pada Allah, senantiasa mengharapkan rahmat Allah. Yang kelima, senantiasa takut akan siksa Allah yang pedih. Ya. Kita sudah sering mendengar ayat ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sesungguhnya siksa Allah itu amat pedih. Jadi Bapak Ibu jamaah Allah, maka kita harus takut dengan siksa yang Allah berikan, karena Allah itu siksanya sangat pedih. Ya. Misalnya di dalam surah An-Naba, ya, bagaimana Allah menggambarkan tentang siksanya. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa wassaqa. Jadi di sana wala syaraba, Allah tidak memberikannya minum kepada penduduk jahanam, illa kecuali hamimau wa wassaqa, ya, jadi nanah, ya, dan air yang mendidih. Jadi illa hamimau wa wassaqa, jadi Allah tidak berikan minum pada penduduk jahanam kecuali mereka diberi minum, tetapi minumnya adalah nanah, darah, dan makanannya adalah salah satu makanan pohon zakum. Ya, di dalam surat apa itu ya? Di dalam salah satu makanan itu pohon zakum. Pohon zakum itu digambarkan pohon yang berduri. Kemudian ketika penduduk neraka itu makan buah itu, dan penduduk neraka posisinya adalah posisi yang lapar, ada buah itu kemudian dimakan, maka ketika dimakan buahnya, perut itu kemudian membesar, ya, kemudian meledaklah perut itu, kembali lagi, makan lagi, dan begitu seterusnya. Itu salah satu siksaan yang Allah berikan kepada ahlul jahannam, penduduk neraka. Siksaan yang lain sebagaimana yang Rasulullah sebutkan ketika peristiwa Isra Mi'raj. Rasulullah mendapati seseorang yang menggunting lidahnya sendiri. Ya. Bertanya Rasulullah pada malaikat Jibril, ya Jibril, siapa itu? Maka malaikat Jibril mengatakan umatmu. Jadi Jibril mengatakan umatmu, berarti siapa? Kita. Karena umatnya Rasulullah kita. Umatmu yang ketika di dunia itu suka tidak mampu menjaga mulutnya, senang hibah, senang fitnah, senang dusta, dan seterusnya. Maka kemudian dia menggunting lidahnya sendiri, digunting putus, balik lagi gunting putus, begitu seterusnya. Apakah sakit? Ya dicoba saja. Ya, jadi begitu. Jadi karena sebenarnya sering saya sampaikan, mulut kita itu bagian tubuh yang mungkin paling banyak melakukan dosa. Makanya Allah kemudian membuat penjagaan 2 lapis di dalam mulut kita. Kalau mata kan hanya dijaga oleh bulu mata, ya. Hidung hanya dijaga oleh bulu hidung, telinga hanya dijaga oleh daun telinga. Tetapi mulut kita dijaga oleh 2 lapis benteng yang cukup kokoh. Yang pertama dibentengi dengan bibir, walisan wa syafatain. Allah membuat untuk 2 bibir. Allah belum cukup, Allah tambah benteng yang kedua berjajar rapi dengan sangat kokohnya, yaitu gigi. Ya, Allah sudah membuat mulut kita itu benteng gigi dan bibir. Itu pun sering
umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah selalu mengingatkan, "Falyaqul khairan aw liyasmut." Berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Ya, karena diam itu juga solusi. Kalau kita baca misalnya di dalam surat Maryam, di dalam surat Maryam, Nabi Zakaria berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, saya itu sudah tua, istri saya juga sudah mandul, tapi saya ingin keturunan." Dan kayaknya tidak mungkin gitu ya. Kemudian berdoa pada Allah. Kemudian Allah melalui malaikatnya membalas doanya Nabi Zakaria bahwa nanti kamu akan punya keturunan namanya Yahya. Ya, jadi di awal-awal surat Maryam. Nah, tapi kemudian Nabi Zakaria perlu bukti. Dia tanya pada malaikat, "Apa buktinya kalau saya nanti punya keturunan?" Maka Allah kemudian memberikan satu bukti bahwa engkau tidak bisa berkata-kata selama 3 hari. Ya. Artinya apa? Diam itu ternyata menjadi solusi. Zakaria di lockdown oleh Allah untuk tidak berbicara selama 3 hari sebagai bukti bahwa Allah menjawab doanya Nabi Zakaria. Ya, di sini misalnya, "Ya Zakaria, inna nubashshiruka bigulamin ismuhu Yahya, lam naj'al min qablu samiyya." Nah, jadi akan diberi putra keturunan namanya Yahya. Satu. Yang kedua, ketika Maryam, ya, Maryam binti Imran itu juga dituduh oleh kaumnya berbuat zina, maka solusi yang diberikan Allah kepada Maryam adalah diam. Dan dia hanya kemudian menunjuk bayinya, dan kemudian Allah memberikan mukjizat bayinya yang menjelaskan. Nabi Isa alaihissalam yang menjelaskan tentang dirinya. Ya. Tapi Maryam itu ya mungkin karena tadi diamnya itu karena mungkin tertekan, kemudian malu dan seterusnya. Tapi kemudian bayinya yang ditunjuk oleh Maryam itu yang menjelaskan tentang dirinya sendiri. Maka diam itu juga menjadi solusi, ya. Sehingga harapannya kita juga banyak diam dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Artinya ketika memang kita ngomong itu tidak bermanfaat, lebih baik diam. Tapi kalau ngomongnya kita itu lebih bermanfaat, ya jangan diam. Kalau ngomongnya kita itu lebih memberikan kontribusi, memberikan amal, ya kita harus ngomong, ya. Karena sebenarnya di dalam Rasulullah juga menyampaikan dalam hal misalnya mencegah kemungkaran. Mencegah kemungkaran juga salah satunya diam. Kalau engkau melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu. Kalau engkau tidak mampu, fa'ilam yastati wa bil lisani, maka cegahlah dengan lisan. Fa'ilam yastati, tapi kalau engkau tidak mampu dengan kekuatan, gak mampu dengan tangan, gak mampu, maka solusi terakhir adalah dengan hati, berarti diam. Jadi diam itu salah satu solusi. Ketika tangan, mulut kita sudah tidak bisa menyampaikan, melarang sebuah kemungkaran, maka diam itu bagian dari kita mencegah kemungkaran. Tapi diam karena kita tidak rela, kita tidak suka dengan kemaksiatan dan kemungkaran. Mari kita sering-sering berwudu barangkali sehingga dosa-dosa dari mulut kita itu keluar bersama dengan keluarnya air wudu. Puasa itu mudah-mudahan kemudian menghancurkan dosa-dosa di dalam mulut kita dengan kita menahan tidak makan, tidak minum, ya. Kemudian dihancurkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut terhadap sisa Allah yang sangat pedih. Dan Allah masih banyak menyampaikan di dalam Al-Quran, terutama di juz 29, juz 30, itu Allah sangat banyak bercerita tentang gambaran neraka. Ya, di juz 29, di juz 30, Allah sangat banyak berbicara tentang gambaran neraka. Nanti bisa dibuka Al-Qurannya, bagaimana Allah
menggambarkan neraka itu dengan gambaran yang sangat mengerikan. Digambarkan di sebuah ayat neraka itu dinding-dindingnya itu bagaikan besi yang melengkung kayak pancing gitu ya. Maka orang kalau jatuh ya langsung cantel. Tujuannya, dan neraka itu digambarkan oleh Allah dengan berbagai macam penggambaran yang luar biasa, di mana malaikatnya itu penjaganya malaikat yang sangat kasar. Ya. Jadi malaikat yang sangat kasar yang senantiasa menghadik penduduk neraka dengan sangat keras. Ya. Jadi tadi ada yang lidahnya dipotong, dan ada yang Rasulullah ketika Isra Mi'raj juga digambarkan ada orang yang memukul-mukul kepalanya sampai pecah, kemudian balik lagi, dan begitu seterusnya. Kemudian ada yang menusuk-nusuk perutnya, dan banyak sekali. Jadi jenis-jenis siksa di akhirat sangat banyak sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Dan ada orang yang menempati neraka paling dasar. Itu ternyata bukan orang kafir, ternyata bukan orang musyrik, tetapi yang menempati neraka paling dasar adalah orang-orang munafik. Ya. Kalau yang masuk neraka jahanam jelas. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Dan sebenarnya orang-orang kafir dan orang-orang musyrik dari ahli kitab, ya, mereka itu ada di neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Tapi orang-orang munafik itu ternyata ada di dasarnya neraka. Ya, di dasarnya neraka. Kalau orang kafir, orang musyrik di jahanam itu karena mereka tidak kekafirannya karena tadi dia memang tidak taat, tidak iman kepada Allah. Tapi orang munafik itu kenapa paling dasar? Karena disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat-ayat awal itu, kalau ketemu kumpul dengan orang beriman dia mengaku iman, kalau dia kumpul dengan orang kafir dia mengaku tidak beriman, sehingga dia ditaruh oleh Allah di neraka yang paling dalam. Nah, ini dalam surat Al-Munafiqun juga bisa dibaca Bapak Ibu sekalian. Jadi begitu gambaran neraka yang luar biasa. Neraka itu 7 lapis, ya, 7 tingkatan. Sebagaimana surga juga memiliki 7 tingkatan. Maka kita berdoa kepada Allah. Maka salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah, dianjurkan untuk dibaca setelah tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam, salah satunya. Ya Allah, saya mohon padamu dijauhkan, ya, min adabi jahannam, dijauhkan dari adab jahannam, ya. Min adabil qabri, dari adab kubur. Wa min fitnatil mahya, dari fitnahnya hidup. Wal mamati, dan fitnahnya mati. Wal fitnatil masihid dajjal, dan fitnahnya masihid dajjal. Ini doa yang dianjurkan Rasulullah untuk dibaca setiap selesai tahiyat akhir. Innaka hamidum majid. Belum langsung salam, tapi berdoa dulu. Allahumma ya, jadi sebelum salam ya, innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum. Atau Rasulullah juga menganjurkan boleh membaca doa yang lain. Karena tadi pentingnya kita kemudian bermohon pada Allah supaya dijauhkan dari fitnahnya jahannam. Insyaallah ini mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari fitnah neraka. Amin ya rabbal alamin. Apa kita masuk neraka? Wallahu a'lam. Tapi kayaknya kalau model-model kayak kita ini ya, kayaknya langsung masuk neraka, langsung masuk surga, kayaknya susah, tetapi tidak ada yang tidak mungkin. Ya, susah tapi kayaknya tidak ada yang tidak mungkin. Hadisnya, barang siapa yang di dalam hatinya ada setitik iman, atau iman hanya walaupun sebesar
ditutupi dengan sekian banyak dosa, ya gambarannya kelereng lah. Kelereng itu iman. Kelereng itu jatuhnya di lumpur. Ya nggak paling lumpurnya paling segelas, mungkin orang begitu akeh sudah berarti. Bayangkan jatuhnya di lumpur, lumpur itu sekolah, kolamnya ukuran 20 kali 20, tingginya 2 meter misalnya. Itu lumpur yang iso dewek. Berarti kan untuk mencari kelereng yang satu itu harus membersihkan lumpur yang sangat banyak. Gambarannya begitu. Neraka itu fungsinya untuk membersihkan lumpurnya. Sampai lumpurnya habis baru kelihatan kelerengnya itu mencorong. Diambillah kelereng itu, diangkut ke surga. Maka semakin besar kelerengnya, maka akan semakin sebentar di neraka. Tapi jangan terus aku masuk paling digantung neraka terus. Nah, tapi hitungannya itu sehari di akhirat. Ada yang mengatakan 50.000 tahun di dunia atau 1.000 tahun di dunia. Jadi, maka mari kita takut terhadap siksa Allah yang sangat pedih. Dan Rasulullah menyebutkan siksa teringan, siksa teringan yang dialami oleh manusia di neraka adalah siksa yang dialami, diterima oleh pamannya Rasulullah. Siapa pamannya Rasulullah yang mengasihi Rasulullah? Abu Thalib. Itu digambarkan di sana, kakinya menyentuh api, kepalanya mendidih. Itu yang paling ringan. Terus kakinya nyentuh api, kepalanya, otaknya mendidih. Yang berat kayak apa? Ya. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari siksa neraka. Yang berikutnya, yang terakhir, Bapak Ibu jemaah Allah, adalah senantiasa mengingat Allah baik ketika taat maupun ketika bermaksiat. Ini kemarin sudah kita bahas bagaimana kita mengingat Allah dalam berbagai macam kondisi. Mudah-mudahan dengan kita mengingat Allah, Allah juga mengingat kita. Barang siapa mengingat Allah dalam sendirian, maka Allah akan mengingatnya dalam kondisi ramai. Jadi kalau kita mengingat sendirian, maka dalam kondisi ramai akan mengingat. Barang siapa mengingat Allah dalam kondisi sempit, maka Allah akan mengingatnya juga. Tapi kalau sempitnya juga tidak ingat, apalagi ketika sedang lapang, kayaknya agak susah. Kalau sendirian itu susah mengingat Allah, apalagi dalam kondisi ramai. Di pasar misalnya mengingat Allah kan aneh. Tapi kalau sendirian lagi sholat, lagi sendiri sholat, kemungkinan mengingat Allah itu sangat besar. Bapak Ibu jamaah rahmatullah. Jadi itu 6 adab kita pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga harapannya dengan kita memahami adab kita pada Allah, kita semakin yakin bahwa Allah itu dekat dengan kita, Allah itu sayang sama kita, Allah itu cinta pada kita. Tinggal bagaimana kita membalas cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika ada Pak Allah memanggil hayya 'alas shalah, itu kan panggilan Allah. Ayo pada ke rumahku. Yuk, mau saya jamu nih pada rumahku. Apa balasannya Allah akan berikan? Hayya 'alal falah, maka Allah akan berikan kemenangan. Kemenangan itu wujudnya banyak. Ya kalau perang yang menang perang, kalau sedang dagang yang mungkin dagangannya laris, ujiannya mudah, itu kemenangan. Dan kemenangan sesungguhnya adalah ketika Allah memasukkan kita ke dalam surga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Allah, barangkali itu yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Bab terakhir, bagian terakhir dari adab kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti di pertemuan yang akan datang nanti kita bisa belajar tentang adab kita pada Al-Qur'an, adab kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka harapannya selesai Ramadan kita sudah punya banyak adab terhadap agama yang kita cintai. Baik, Bapak Ibu jamaah Allah, kita akhiri majelis pada kesempatan pagi hari ini dengan baca surat Al-Hasyr, kemudian doa, dan diakhiri dengan hamdalah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum